Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 9 ingin Mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2D. Akan memaparkan materi hasil diskusi kami. Materi tentang penalaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ernisa. Hai, jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Nah, penalaran itu sistem berpikirnya manusia dengan menghubungkan data atau fakta yang ada menjadi suatu simpulan. Jadi mengumpulkan dari pernyataan-pernyataan yang di akhir nanti menjadikan itu menjadi sebuah simpulan. Nah, penalaran juga merupakan proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan kesimpulan sejumlah konsep dan pengertian. Nah, yang tadi saya bilang bahwa nanti di akhir nanti itu ada terbentuk menjadi simpulan gitu loh. Penalaran itu sendiri terbagi menjadi dua metode. Yang pertama itu ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Nah, untuk yang pertama saya ingin menyebutkan ini sekedar membuka untuk penjelasan nanti. Yang pertama nih ada penalaran induktif. Penalaran induktif ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua ada analogi, dan yang ketiga ada hubungan kausal. Nah, untuk penalaran deduktif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada silogisme kategorial, yang kedua silogisme hipotesis, yang ketiga ada silogisme disjungtif, dan yang keempat ini ada entisme. Dan selanjutnya pembahasan-pembahasan yang tadi akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah ini. Hai, ketemu saya lagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ini bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan akan menghasilkan suatu simpulan yang umum. Jadi dia itu bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus gitu loh. Jadi nanti ada pernyataan nanti disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang umum. Nah, jadi penalaran induktif ini penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru gitu. Jadi memiliki kesimpulan yang baru yang bersifat umum. Dan penalaran induktif ini merupakan kebalikan dari penalaran deduktif nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Itu. Dan selanjutnya juga pengertian penalaran induktif itu ada menurut tim Balai Pustaka memiliki 3 pengertian gitu. Yang pertama ada cara atau hal mengandung nalar, pemikiran atau cara berpikir logis. Terus yang kedua ada hal mengembangkan atau mengendalikan suatu dengan nalar dan bukan perasaan atau pengalaman gitu. Yang ketiga itu ada proses mental dalam pengembangan atau mengendalikan peristiwa dari beberapa fakta atau prinsip. Jadi dia itu ngambil dari beberapa fakta gitu. Terus sebentar saya juga punya sedikit contoh. Ini itu ada contoh dari penalaran induktif dari generalisasi. Nih, contoh penalaran. Jadi saya memiliki contoh sedikit dari penalaran induktif. Salah satunya saya ambil itu dari yang generalisasi. Nah, ada contoh gini. Jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Kesimpulan yang didapat, jadi jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Gitu. Dan selanjutnya penjelasan yang lebih jelas lagi untuk yang lain-lainnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Hai, ketemu lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generalisasi. Generalisasi itu proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Jadi kalau ini pernyataan-pernyataannya memiliki sifat tertentu dan yang nanti akan dihasilkan menjadi simpulan yang bersifat umum. Nah, yang udah saya sebutin tadi tuh contohnya, yang jika ada udara, manusia akan hidup. Jika ada udara, hewan akan hidup. Dan jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Simpulan yang didapat, jika ada udara, maka makhluk hidup akan hidup. Dan untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam generalisasi. Generalisasi dibagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan tidak sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contohnya, setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Atau dengan simpulan lain, bahwa generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contoh lebih ringkasnya adalah sensus penduduk. Yang kedua adalah generalisasi tidak sempurna. Adalah generalisasi di mana kesimpulannya diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena yang sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia adalah manusia yang suka bergotong royong. Kemudian diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Maka penyimpulan ini adalah generalisasi sebagian. Atau dengan ringkasan lain, generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Yang ketiga adalah analogi. Analogi adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau inferensi tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan beberapa gejala khusus lainnya yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri esensial penting yang bersamaan. Yang diperhatikan dalam analogi adalah persamaan yang dipakai dasar simpulan benar-benar memiliki kesamaan dan ciri esensial yang penting yang berhubungan erat dengan kesimpulan yang dikemukakan. Contohnya adalah beberapa ilmuwan menyatakan bahwa anak kera dapat makan seperti anak manusia lainnya. Atau dengan kata lain, dengan kesimpulan lain bahwa analogi adalah cara penarikan penalaran yang membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang hubungan kausal. Hubungan sebab akibat atau hubungan kausal ialah hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas, konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat mengalami suatu akibat tanpa disertai sebab, atau sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menunjukkan suatu sebab bila belum mengalami akibat. Contoh hubungan kausal yaitu, kuberikan sedikit uang di sakuku untuk membeli obat. Ia menatap wajahku, menitikkan air mata lagi. Ia menangis karena senang mendapatkan uang untuk membeli obat dan makanan untuk adik dan ibunya di rumah. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan anak itu bersama ibunya di pasar. Mereka menghampiriku, memberiku sedikit makanan kecil sebagai ungkapan terima kasih padaku karena telah membantu anak itu beberapa hari yang lalu. Sedangkan pengertian lain dari hubungan kausal yaitu hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang daruri dan pasti antara segala kejadian, serta bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya dari suatu atau berbagai hal lainnya yang mendahuluinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Keharusan dan keaslian sistem kausal merupakan bagian dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal
bersama dan tidak diliputi keraguan apapun. Selanjutnya yaitu pernalaran dedukatif. Pernalaran berasal dari kata nalar yang artinya masuk akal atau logis. Pernalaran dedukatif menggunakan bentuk bernalar dedukasi. Dedukasi berasal dari kata de dan ducere yang berarti proses penyimpulan pengetahuan khusus yang berasal dari pengetahuan yang lebih umum. Maka dengan kata lain, pernalaran adalah suatu kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus, yang dimana kesimpulannya tersebut merupakan implikasi pernyataan dasar tersebut. Artinya bahwa apa yang dikemukakan dalam suatu kesimpulan sudah tersirat dalam premisnya. Pernalaran dedukatif itu sendiri bergantung pada premisnya. Artinya, premis yang salah mungkin akan membawa kita kepada hasil yang salah, dan premis yang tidak tepat juga akan menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Penarikan simpulan konklusi secara dedukatif dapat dilakukan secara langsung dan pula dilakukan secara tidak langsung. Menarik simpulan secara langsung. Simpulan secara langsung diambil dari satu buah premis. Contohnya, sebuah nuklir adalah senjata berbahaya. Itu adalah premis. Tidak satupun nuklir adalah senjata tidak berbahaya. Itu adalah simpulan. Semua S adalah P, yaitu premis. Sebagian P adalah S, yaitu simpulan. Sedangkan simpulan secara tidak langsung diambil dari dua premis. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum, dan untuk premis yang kedua lebih bersifat khusus. Dari kedua premis inilah akan dihasilkan sebuah simpulan. Silogisme adalah suatu penalaran dedukasi yang tidak langsung. Silogisme adalah suatu penemuan terbesar ahli filsafat yang terkenal, yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah kalimat argumen yang terdiri dari dua premis dan satu kalimat atau kesimpulan. Selanjutnya, silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor, yaitu premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor, yaitu premis yang termnya menjadi subjek. Yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah atau middle term. Contohnya yaitu semua hewan membutuhkan makanan. Itu adalah premis mayor atau umum. Sedangkan kelinci adalah hewan. Itu adalah premis minor. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan premis dan premis HB. Minornya merupakan pernyataan kategoris. Contohnya, jika hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah paman. Itu adalah contoh premis mayor. Yang kedua, hari ini tidak hujan. Itu adalah contoh premis minor. Yang ketiga, maka saya akan ke rumah paman. Itu adalah kesimpulan. Yang kedua adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah yang premis mayornya disjungtif, sedangkan premis minornya bersifat kategori, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut premis mayor.
Contoh kalimat dari silogisme disjungtif adalah sono, masuk sekolah atau tidak, itu termasuk kepada kalimat premis mayor. Yang kedua, sono ternyata tidak masuk, itu termasuk kalimat premis minor. Yang terakhir, contohnya adalah ia tidak masuk sekolah, itu termasuk kepada kalimat kesimpulan. Silogisme ini jarang ditemukan baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Contohnya seperti yang pertama, contohnya adalah Fajar berhak mendapatkan ranking 1 karena dia berusaha keras dalam belajar. Hai, semoga tadi kalian udah mengerti ya dari materi yang udah kami kasih. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.